Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia pasti mulia, siapa yang tidak bertakwa dia pasti hina. Satu orang miskin tinggal di perkampungan, penyakitan, tak tampan, tak rupawan, tapi di hatinya ada Allah, di hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Orang miskin ini adalah orang mulia dalam pandangan Allah. Satu orang presiden, dia tak takut kepada Allah. Satu orang raja, gagah, tampan, kaya raya, tapi di hatinya ada dunia, tak ada kebesaran Allah, tak ada ketakwaan, maka sesungguhnya raja ini adalah raja yang hina dalam pandangan Allah. Satu orang miskin yang bertakwa, dia lebih mulia daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini. Jadi hadirin sekalian, kalau mau mulia, sempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa bertakwa kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Dan siapa saja yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Dan siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan taat kepada Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu hari ini kita periksa diri kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan hadirin mulia, supaya iman kita terus naik dan naik, meningkat dan meningkat. Apa amalan yang harus kita buat? Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, bicarakan bahwasanya Allah itu hebat. Tak ada yang hebat selain Allah. Kalau ada orang yang memuji-muji makhluk, itu orang kaya, katakan kepada dia tidak. Tidak ada yang kaya selain Allah. Dialah Allah yang maha kaya, Al-Ghani, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Harta yang ada di rumah bapak-bapak semua, bukan bapak yang punya, bukan kita yang punya, tapi Allah yang punya. Agungkan Allah, wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah di mana saja. Maka hadirin sekalian, dalam pandangan orang beriman, orang kaya tak lagi terlihat hebat, raja-raja tak lagi terlihat gagah perkasa. Yang gagah perkasa hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi hanyalah Allah Ta'ala. Selain Allah diciptakan. Yang mampu memelihara hanya Allah, selain Allah dipelihara. Kita tidak memiliki apa-apa, Allah yang memiliki segala-galanya. Tak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Ini iman, Pak. Maka orang mukmin dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan dia tak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Asal ada Allah, aman. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati orang beriman tenang, hadirin mulia. Ada uang, enggak ada uang, enggak masalah, asal ada Allah. Maka hadirin sekalian, perbaiki lisan. Ini pertama kali harus kita buat, perbaiki pembicaraan kita. Mulai hari ini, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, puji Allah. Libatkan Allah dalam setiap kalimat kita. Libatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Allah yang jumpakan. Tak ada yang bisa menjumpakan selain Allah. Dialah Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hanya Allah yang berkuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, ke dalam malam. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja adalah Allah Ta'ala. Yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja,
dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, dan Allah pun kuasa menghinakan, menyusahkan, menyengsarakan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Tak ada hubungannya kemuliaan dengan harta benda, pangkat, jabatan, popularitas, tidak ada. Allah Maha Adil. Semua kita berhak bahagia. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia, raja-raja bisa bahagia, rakyat biasa bisa bahagia. Orang-orang yang kerja di terminal bisa bahagia, petani-petani bisa bahagia, pedagang-pedagang bisa bahagia, presiden bisa bahagia, gubernur bisa bahagia, bupati bisa bahagia, wali kota bisa bahagia. Siapa saja dia bisa bahagia selama dia mencintai Allah, mengenal Allah, mentaati Allah, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan. Orang-orang beriman ini hebat, hadirin sekalian. Setiap detik dihibur oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah. Kehidupan orang Islam, hadirin mulia, berbeda dengan orang kafir. Kita mesti berbeda. Pakaian kita mesti beda dengan pakaian mereka. Cara makan kita mesti berbeda dengan cara makan mereka. Cara hidup kita 24 jam mesti berbeda dengan cara hidupnya orang-orang tak mengenal Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini kita lihat, susah kita membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Sama bentuknya, cara bicaranya sama, cara fikirnya sama, cita-citanya sama. Jadi hadirin sekalian, cita-cita orang mukmin satu saja, hadirin mulia, mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga. Di dunia terserah Allah, mau kaya mau miskin gak ada masalah, yang penting masuk surga. Maka sekarang yang hadir di majelis ini, hadirin yang mulia, luruskan arah perjuangan hidup kita. Bukan dunia. Dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Fahami itu hadirin sekalian. Nothing, tidak ada apa-apanya di dunia dalam pandangan Allah. Sungguh bodoh orang yang menjadikan cita-citanya hanya dunia. Semua sementara di dunia ini, hadirin sekalian. Berkali-kali Nabi menceritakan hakikat dunia kepada kita. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air.